perkenalkan, nama saya Winnie Pratiwi Anas yang merupakan salah satu konsultan dari CCG yang sudah mungkin lumayan banyak mendampingi beberapa instansi pemerintah maupun swasta dalam penyusunan peta proses bisnis, penyusunan SOP, kemudian juga salah satunya adalah evaluasi organisasi menggunakan peta proses bisnis dan RACI Matrix. Nah, mungkin singkat saja untuk perkenalannya, kita langsung ke materi, di mana dalam melakukan evaluasi organisasi tentu kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari organisasi itu sendiri, di mana organisasi merupakan alat untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Jadi memang sebuah organisasi ini baik instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN merupakan sebuah alat yang dimana kita tempat berkoordinasi yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama nantinya. Nah, menurut buku Fondasi Teori Manajemen dalam mendesain organisasi, setelah kita punya organisasi, tentu saja kita harus mendesain bagaimanakah organisasi kita ke depannya atau bagaimanakah struktur yang ada di organisasi kita. Nah, ada beberapa tantangan Bapak Ibu sekalian dalam menyeimbangkan dua kutub dalam mendesain organisasi. Jadi ada diferensiasi, kemudian ada integrasi, ada sentralisasi, kemudian ada desentralisasi, ada juga standarisasi dan juga mutual adjustment yang dimana tantangan kita harus mampu menyeimbangkan atau balance kedua hal tersebut, kedua indikator-indikator tersebut agar seimbang sehingga kita sama-sama bisa mencapai tujuan dari organisasi yang sudah kita tetapkan pada awalnya. Nah, kemudian ada juga teori mengatakan oleh Alfred Chandler bahwa ada konsep struktur mengikuti strategi. Nah, di mana tantangannya memang ketika terjadi perubahan struktur, tentu saja nantinya apa yang akan kita capai, apa yang kita tetapkan, tentu saja akan berbeda-beda. Contohnya saja ada perubahan kabinet saat ini, yang mana memang jadi sangat banyak perubahan-perubahan struktur, kemudian nantinya tentu saja dalam Renstra ke depannya kalau di instansi pemerintah atau rencana strategisnya tentu sangat terpengaruhi sehingga harus benar-benar difikirkan secara matang untuk strukturnya. Nah, hubungannya dengan peta proses bisnis dalam sebuah organisasi, khususnya instansi pemerintah, kita mempunyai dokumen yang bersifat jangka panjang, holistik, dan prioritas, yang mana tadi saya sebutkan itu sebagai Renstra atau rencana strategis yang mana memang sifatnya masih di awang-awang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih belum tergambarkan bagaimana sih cara merealisasikannya. Kemudian di satu sisi kita juga punya sesuatu yang bersifat operasional, yang mana dikerjakannya secara rutin, sektoral, dan detail, atau yang biasa Bapak Ibu kenal sebagai SOP. Nah, dari kedua hal yang sangat berbeda ini, dari yang ada strategis, yang sifatnya jangka panjang, kemudian ada juga SOP yang bersifat rutin, sektoral, dan lebih detail, di tengah-tengahnya ada peta proses bisnis, Bapak Ibu sekalian, di mana peta proses bisnis ini bisa menjembatani sesuatu yang masih di awang-awang, sesuatu yang masih sulit untuk digambarkan atau kita realisasikan, menjadi sesuatu yang detail, yang rutin, yang sektoral, yang bisa menjadi panduan kita. Nah, di tengah-tengah itulah adanya peta proses bisnis. Dan juga, Bapak Ibu sekalian, peta proses bisnis ini dapat kita jadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi struktur organisasi, yang mana telah banyak dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah juga. Salah satunya adalah di tempatnya Pak Nova nih, di Sekjen DPD RI. Jadi telah dilakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis. Nah, bagaimana caranya kita melakukan evaluasi tersebut nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian selain itu ada beberapa hal juga yang menjadi pertimbangan ketika kita melakukan evaluasi struktur organisasi. Contohnya juga di teori Daniel Euren ini, bahwa ada span of control, di mana ketika satu organisasi ini memiliki 5 unit kerja, kemudian apabila ada penambahan satu unit kerja akan menambahkan 20%. Mungkin di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ada 20% penambahan
dan ini mempengaruhi proses bisnisnya. Untuk itu kenapa adanya relevansi atau hubungan antara proses bisnis dengan evaluasi struktur organisasi ini. Sehingga ketika adanya perubahan, ada penambahan, seperti yang saat ini mungkin ya, yang sedang terjadi di eh, kabinet kita, bahwa ketika adanya perubahan, nanti misalnya ada pemecahan, adanya penggabungan, dan lain sebagainya, tentu akan mempengaruhi proses bisnis kita sendiri dalam menjalankan sebuah organisasi. Nah, kemudian juga ini kami kutip dari paparannya Menpan, bahwa dalam mengefektivitaskan organisasi terdapat dilematis, di mana di kondisi saat ini seringnya memang seperti yang dilihat di layar, ini yang berwarna merah, kondisi saat ini itu adalah kita seringnya langsung dari mandat atau langsung dari peraturan itu kita ubah menjadi struktur organisasi, kemudian langsung dibuatkan uraian jabatannya, dibuatkan spesifikasi jabatannya, sehingga adanya lompatan proses pada praktek yang dilakukan selama ini. Kemudian tanpa adanya melakukan pemetaan proses bisnis terlebih dahulu. Karena untuk praktek yang sebaiknya yang disampaikan oleh Menpan itu adalah ketika adanya mandat, diberikannya mandat, kita harus melakukan desain organisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mampu menyeimbangkan dua kutub yang mungkin sangat berbeda, kita harus mencoba membalanskan hal tersebut, kemudian juga harus menyusun peta proses bisnisnya, karena di dalam peta proses bisnis ini yang juga sudah diatur di Permenpan 19 tahun 2018, bahwa penyusunan peta proses bisnis ini merupakan suatu acuan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Jadi adanya lintas fungsi yang mana nanti akan tergambar itu Bapak Ibu. Bagaimana sih proses bisnis di sebuah instansi tersebut. Setelah kita memiliki proses, setelah kita mempunyai acuan, barulah kita dapat menyusun struktur organisasi itu yang seperti apa yang baik untuk organisasi kita. Jadi kalau dilihat pada kondisi saat ini berdasarkan paparan Menpan ini, ada lompatan proses dari mandat langsung ke struktur organisasi yang harusnya ada step-step lain di awalnya, seperti adanya desain organisasi terlebih dahulu, adanya penyusunan proses bisnis, barulah kita bisa memperoleh struktur organisasi yang ideal dan agile. Nah, setelah adanya struktur organisasi, barulah kita bisa menyusun analisis jabatan, kemudian uraian jabatannya, kemudian spesifikasi jabatannya. Jadi ini memang urutan yang seharusnya dapat kita lakukan dalam menjalankan sebuah organisasi. Jadi praktek terbaiknya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Raci Matrix itu sendiri, terdapat beberapa langkah Bapak Ibu yang akan kita lakukan dan hubungannya itu sangat erat dengan peta proses bisnis. Di mana kalau dilihat di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah persiapan proyek, yaitu analisis kebutuhan melalui studi dokumen, interview stakeholder. Ini juga bisa melihat dari renstranya, dari peraturan perundangannya. Misalkan kalau di instansi pemerintah, kalau di Setjen DPD itu juga terdapat ada beberapa aturan-aturan yang memang harus kita ikuti. Kemudian juga setelah melakukan persiapan proyek, kita akan menyusun peta proses bisnis. Di mana mungkin saya boleh review sedikit terkait peta proses bisnis. Di peta proses bisnis itu terdapat peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Di mana peta proses adalah rumah besar dari setiap kegiatan yang ada di organisasi kita, kemudian diturunkan ke peta subproses yang merupakan bagian dari peta proses itu. Kalau peta proses ada rumah besar atau folder besarnya, contohnya seperti pengelolaan kebijakan, kemudian nanti ada peta subprosesnya, itu adalah di dalam pengelolaan kebijakan ini ada apa lagi, subfolder atau folder lebih kecilnya gitu. Kemudian ada juga peta relasi yang mana adalah memperlihatkan atau menunjukkan di mana stakeholder di setiap proses yang ada di organisasi kita. Kemudian setelah kita melakukan persiapan proyek dengan menyiapkan dokumen-dokumennya, mulai dari peraturan, renstra, dan lain sebagainya, kita susun peta proses bisnisnya yang terdiri dari peta proses, peta subproses, dan peta relasi. Kemudian yang ketiga,
kita mengidentifikasi dan menyusun cross-functional map atau CFM, atau mungkin yang Bapak Ibu kenal juga sebagai peta lintas fungsi, yang mana adalah puncak dari penyusunan peta proses bisnis. Nah, setelah kita melakukan penyusunan peta lintas fungsi, mungkin saat ini Bapak Ibu di instansi atau di organisasinya sudah memiliki peta proses bisnis sampai dengan penggambaran atau penyusunan peta lintas fungsi, berarti sudah 50% nih ketika ingin melakukan evaluasi menggunakan RACI Matrix berdasarkan juga proses bisnisnya. Nah, langkah yang keempat adalah barulah responsible assignment matrix, di mana kita akan mengidentifikasi beban tanggung jawab di setiap proses yang ada kita miliki di peta proses bisnis sebelumnya. Khususnya kita lihat di peta lintas fungsi. Kemudian apabila kita lihat dari definisinya sendiri, Bapak Ibu, RACI Matrix ini merupakan untuk menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Keutamaan dari matriks ini untuk menjelaskan peran dan tanggung jawabnya, seperti apa antar bagian tersebut. Jadi memang yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, RACI Matrix ini kita ingin melihat beban tanggung jawab gitu. Jadi ketika di peta lintas fungsi nanti ada pelaku, mungkin ada aktivitasnya, karena kan peta lintas fungsi itu adalah siapa melakukan apa. Kita nanti di RACI Matrix ini akan melihat siapa yang bertanggung jawab dalam atau siapa yang menjadi panitia dalam proses ini. Nah, kalau kita uraikan satu-satu RACI-nya, jika dilihat R adalah responsible, merupakan unit penanggung jawab dari suatu rangkaian proses. Biasanya unit kerja yang memiliki aktivitas terbanyak adalah yang menjadi pihak pelaksana. Jadi, ketika sebuah alur itu ada satu unit kerja yang memiliki tanggung jawab yang paling banyak atau aktivitasnya paling banyak, maka si unit kerja inilah yang menjadi R atau yang menjadi responsible-nya. Kemudian kalau A adalah accountable, yang dimana adalah pihak yang bertanggung jawab atas suatu substansi rangkaian proses. Jadi ketika ada suatu rangkaian proses, misalnya pengelolaan MPP misalnya, manpower planning, itu yang menjadi accountable-nya siapa? Apakah direktur SDM atau kepala bagian sumber daya manusianya gitu. Jadi yang seringnya kalau kita lihat di CFL ada yang sering mengambil keputusan setuju atau tidak setuju, mengesahkan dan yang lainnya. Nah, kalau untuk yang consult adalah pihak yang perlu memberi masukan atau unit yang berperan support gitu ya. Biasanya komunikasinya dua arah. Kalau nanti kita lihat juga di peta lintas fungsi, yang sering aktivitasnya itu adalah berbarengan atau kotaknya itu panjang ke bawah. Jadi di consult ini hanya pihak-pihak yang memberikan masukan atau yang sering melakukan rapat pembahasan, melakukan koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau inform adalah pihak yang memerlukan suatu informasi untuk dapat menindaklanjuti kepada proses berikutnya. Jadi ketika semua rangkaian proses telah selesai, ada satu pihak yang hanya misalnya menerima atau menerima output yang sudah dikerjakan. Tidak ada komunikasi dua arah biasanya kalau yang inform. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari RACI. Dan kalau kita lanjutkan, nah ini adalah salah satu mungkin simulasi yang dapat kita lihat apabila Bapak Ibu sudah punya peta lintas fungsinya. Nanti kita akan mencoba mengidentifikasi satu-satu dari setiap pelaksana. Contohnya di CFM ini atau peta lintas fungsi ini adalah pelaksanaan rekrutmen, di mana ada beberapa pelaksana atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga ada aktivitas-aktivitasnya. Tadi kan sempat saya sampaikan bahwa kalau yang responsibel adalah yang memiliki aktivitas terbanyak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sekilas saja, memang sudah terlihat di operasional human capital inilah yang memiliki aktivitas terbanyak. Jadi sementara bisa kita simpulkan adalah si operasional human capital inilah yang menjadi R atau yang memiliki beban tanggung jawabnya pada proses ini. Namun kita harus tetap melihat apa saja proses-proses di dalamnya, apakah benar operasional human capital inilah yang menjadi R. Kemudian kalau A adalah di sini seringnya, kalau A itu adalah pimpinan karena terkait
persetujuan, pengesahan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau C adalah pihak-pihak yang walaupun di sini ada setuju, tapi bukanlah yang penentu terakhirnya gitu ya, bukan yang menjadi persetujuan paling atas gitu, tapi hanya memberikan masukan seperti itu. Kalau yang I kembali lagi tadi adalah pihak-pihak yang hanya menerima informasi saja. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya di instansi Bapak Ibu sekalian memiliki jumlah CFM 100, berarti kita harus mengidentifikasi ke 100 CFM tersebut. Jadi kita harus RACI-nya dari setiap CFM, kemudian kita lakukan rekap di unit A itu R-nya berapa, di unit B itu R-nya juga berapa, ACI-nya, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kita rekap, kita masukkan dalam perhitungan statistika, di mana nanti setelah kita hitung dan masukkan rumus, kita akan memperoleh batas atas dan batas bawah beban tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap unit. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, batas atasnya adalah 7,96 atau kita bulatkan menjadi 8. Kemudian batas bawahnya adalah 2,14 atau bisa kita bulatkan jadi 2. Jadi jangan sampai ada unit kerja yang melebihi beban tanggung jawab itu adalah 8 dan juga batas bawahnya itu 2. Nah, kalau lihat dari contoh ini ada 5 divisi yang melewati batas atas. Itu ada L yang itu berjumlah 13, kemudian ada divisi W11, divisi AA 10, kemudian untuk yang melewati batas bawah juga ada divisi H, G, dan AD. Nah, tindak lanjutnya apa, Mbak, setelah kita melakukan proses perhitungan ini? Tindak lanjutnya adalah kita akan coba melihat kembali di CFM-CFM yang mana divisi-divisi ini yang melewati rentang batas atas maupun rentang batas bawah. Kita coba lihat kembali CFM-nya, apakah benar. Kita coba lihat dari tusinya juga, apakah misalnya benar operasional human capital ini R-nya adalah atau memiliki tugas fungsi di pelaksana rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta setelah adanya rentang batas atas, rentang batas bawah ini ditemukan divisinya, kita langsung merekomendasikan strukturnya dipecah atau ditambah gitu, tidak seperti itu. Jadi kita perlu melakukan bisnis proses improvement-nya. Setelah melakukan bisnis proses improvement-nya, biasanya akan kita lakukan ulang kembali pengidentifikasian, perekapan, dan menghitung kembali. Nah, contohnya kalau before-nya itu masih ada divisi yang melewati batas atas, batas bawah, setelah after ternyata sudah tidak ada yang melewati batas atas dan batas bawah, sehingga organisasi ini berarti sudah aman, sudah tidak ada yang kelebihan tanggung jawab ataupun kekurangan seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya memang setelah dilakukan perhitungan atau bisnis proses improvement itu masih ada yang melewati batas atas atau batas bawah, dapat kita jadikan sebuah acuan juga dalam merekomendasikan struktur organisasi baru. Contohnya di sebelah kiri ini baru ada 2 unit kerja, tapi setelah dilakukan Raci Matrix ternyata sarannya apabila dilihat dari beban tanggung jawabnya bisa kita pecah atau kita tambahkan unit baru. Tapi pemecahan, penambahan, pengurangan ini tentu saja juga tidak hanya berdasarkan nilai R-nya saja ya Bapak Ibu, juga banyak pertimbangan. Nanti mungkin dari Bapak Nova akan menjelaskan juga di Sekjen DPD seperti apa pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, kemudian setelah itu juga setelah kita merekomendasikan nanti juga akan bisa kita buatkan tabelnya kenapa diusulkan perbaikan, kemudian kita juga bisa benchmark dari beberapa organisasi yang sejenis yang dapat kita jadikan pedoman memang harusnya ini ditambah atau sebenarnya di unit organisasi ini di struktur ini bagiannya harus ditambah. Alasannya kenapa? Jangan sampai hanya serta-merta hanya karena nilai R-nya saja. Jadi harus banyak hal-hal lain yang kita kaji untuk sampai akhirnya kita merekomendasikan struktur organisasi. Nah, selain itu juga ada beberapa metode yang dapat kita gunakan seperti kalau di Permenpan RB nomor 20 tahun 2018 ini terkait pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Di sini juga bisa ada butir-butir pertanyaan yang bisa diisi apakah
kelembagaan kita itu sudah baik atau tidak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi tidak hanya dari RACI serta-merta saja kita bisa melakukan evaluasi organisasi, tapi juga banyak metode lain. Nah, dengan hal tersebut barulah kita bisa mendapatkan rekomendasi struktur organisasi yang agile, yang baik dan yang ideal untuk organisasi kita. Nah, mungkin sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian materi dari saya. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Reva. Terima kasih.